Semua berdiri dan pembukaan pada bakti 604-604. Jagakan iman, menjaga diri, mengikat cinta dan kasih sayang, bersihkan hati, berdosa, bersujud sembah, beribu ampun. Sembah, sembah, beribu ampun. Masuklah, mari kita bersujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025, karena memang dalam masa Natal yang sudah ditutup pada pesta pembaptisan Tuhan, kita tidak berjumpa, tetapi yang namanya Natal itu selalu ada di hati kita dan di jiwa kita. Karena kelahiran itu adalah sesuatu tanda anugerah ilahi yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akhir-akhir ini banyak orang yang bukan Kristen atau bukan Katolik berbicara tentang Yesus. Dan saya aneh. Anehnya begini, logika berpikir kita kalau kita berbicara tentang Kristus harusnya kita dibaptis. Tetapi kalau orang yang sudah dibaptis lalu dia keluar dari iman Kristen atau iman Kristiani atau iman Katolik, seharusnya tidak perlu lagi membicarakan tentang Kristus, karena dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa dia harus meyakinkan orang lain bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Ya kan? Ya, imani saja iman yang dia yakini untuk jalan keselamatannya. Dan ngapain juga kita membicarakan iman lain? Terkadang hal-hal semacam itu penting untuk dalam dialog iman supaya kita berelasi dengan semua orang dengan penuh cinta. Ketika orang itu memang beriman, yang bisa membawa dia di keselamatan adalah Nabi A, Nabi B, Nabi C, silakan. Dan agama yang diakui di Indonesia ada 6. Ya, semuanya baik. Tetapi kebaikan itu adalah ketika kita menerima keadaan seseorang itu dengan keyakinannya, dan keyakinannya itu kita hargai. Tetapi dia juga tidak bisa mengintervensi keyakinan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ada orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal, ya tidak ada masalah bagi kita. Bagi kita sebagai orang Kristiani wajib mengucapkan selamat kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, karena dia adalah pengikut Tuhan. Apapun hari rayanya, kita tetap mengucapkan selamat. Mengapa kita harus selalu menjadi marah, emosi ketika orang tidak mengucapkan selamat Natal kepada kita? Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari atau kita
ya tidak laksanakan. Karena kasih itu memang seperti itu. Sebagai orang Kristiani memang harus mau bersukacita dan mau berkorban. Bukan malah membalas sesuatu itu dengan kejahatan. Nah, kalau itu berarti kita bukan menjadi pengikut Kristus. Dan ini persoalan yang dihadapi baik di dunia medsos maupun di dunia sekarang ini. Seakan-akan orang lebih tahu Yesus ketimbang orang Kristen sendiri. Dan anehnya ada orang Kristen malah juga tersesatkan oleh hal itu. Padahal kalau kita mau berintrospeksi diri, ya, agama itu kan dari kata gama, kacau. A itu tidak kacau. Kalau di bahasa Inggris itu kan religion, keyakinan. Dan kita tahu ya, sebelum Los Angeles terbakar, ada suatu penghargaan Golden Globe namanya. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat menistakan Tuhan. Sampai ketawa ya, membawa acara itu. Tidak ada yang memilih Tuhan. Sekarang ketika bencana itu, oh my God, gitu. Tuhan ya, ketika dalam sukacita ya diolok-olok. Ketika dalam duka cita baru dia mencari Tuhan. Dan itu yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ya seperti itulah di Los Angeles. Jika ada 100 orang baik, apakah Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Tidak. Abraham itu berdialog dengan Tuhan. Kalau ada 50 tidak, 40 tidak, 30 tidak, karena tidak ditemukan. Ya. Kemudian 20 tidak, 10 tidak. Dan tidak bisa lagi Abraham karena tidak ada. Karena yang orang baik di situ hanya 4 orang. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Bahkan celakanya, malaikat Tuhan jak mau dipakai oleh orang itu. Lot, keluarkan itu, ada orang muda di situ. Ya kan? Dan akhirnya malaikat Tuhan membutakan mereka semua. Lalu ada satu juga udah diselamatkan tetapi tidak percaya, jangan menoleh ke belakang. Jadi tiang garam. Nah, banyak mujizat-mujizat yang terjadi di Los Angeles. Ya. Mujizat apa yang terjadi? Ya. Karya agung Allah itu dinyatakan. Dan banyak orang-orang mulai ya menjadi hakim-hakim atas Los Angeles. Tetapi bagi kita umat Kristiani, kita mendoakan supaya orang-orang yang selamat di Los Angeles ini, ya, dia kembali percaya kepada Tuhan. Bahwa sang penyelenggara alam semesta ini adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Apalah artinya kita itu? Ya? Hari ini ketawa 48 jamnya, ya, terjadi bencana. Nah, apakah mereka bisa ketawa dengan bencana? Semua yang hidupnya mewah ya, seperti surga menangis, ya, menangis. Ya. Dan jelas mujizat itu terjadi kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang berbuat baik. Tetapi juga ingat, ya, ketika ada dialog antara Yesus dan orang-orang, Yesus, orang-orang yang tertimpa menara di, ya, itu dosanya lebih berat ya Yesus? Tidak. Sekali-kali kalau kita tidak bertobat, ya kan, dosa kita ya itu lebih berat daripada orang yang. Gitu juga ketika ya Herodes mencurahkan darah-darah orang-orang Yahudi, ya. Apakah karena dia dibunuh oleh Herodes itu dosa yang lebih berat? Tidak. Kalau kamu tidak bertobat, dosanya lebih berat. Jadi pertobatan itu berdoa dan mengampuni. Itu kata kuncinya. Sebagai orang Kristiani, orang Kristen itu, kalau kita hanya bertobat, tidak mengampuni, sia-sialah doa kita. Karena banyak di antara kita berdoa, Tuhan berilah saya ya rezeki hari ini.
Tetapi lupa dia doa Bapa kami, ya kan? Ada syaratnya. Ya. Ya, beberapa kali kita bahas doa orang benar beberapa tahun. Ya. Cuman memang agak panjang penjelasannya. Doa orang benar itu adalah doa orang yang mau berdoa dan mau mengampuni. Nah, itulah doa orang benar. Percuma kita hadir, ya. Tetapi lebih celaka lagi kalau kita tidak hadir karena kita tidak bisa mendengar. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peristiwa iman di tahun 2025 ini ya mengingatkan kita kembali bahwa kita ini ya, hanyalah setitik debu. Iri, dengki, dendam, marah, emosi, itu semua hanyalah ya hal yang akan membuat kita menutup diri terhadap firman dan sabda Tuhan. Atau pembelaan mengapa kita berbuat ini, berbuat itu, tidak ada. Ketika kita berbuat jahat, upah dosa adalah maut. Ingat, makhluk surgawi, malaikat berbuat dosa, dia mengutuki dirinya sehingga dia terusir dari surga, dan akhirnya dia menggoda Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden itu untuk tidak di situ. Jadi 3 oknum itu yang paling berat yang kita akan hadapi itu adalah ya setan atau iblis dengan segala macam jenis namanya lah. Mau jin ke peri ke namanya, pokoknya yang jelas begitulah. Ya. Ya, malaikat itu makhluk gaib. Setan, iblis makhluk gaib. Roh jahat makhluk gaib, ya kan? Tapi kalau yang dia mengikuti kehendak Tuhan, itulah malaikat. Tapi kalau dia melawan kehendak Tuhan, itulah setan, iblis. Tahaplah namanya macam-macam. Mau genderuwo lo, pocong ke tuyul kan. Kan? Nah, itu adalah suatu introspeksi bagi kita di tahun 2025, tahun komunikasi dan tahun komunitas. Dibuka dengan permenungan komunikasi dan Ya, puji Tuhan hari ini banyak yang hadir ya. Dari total 93, semoga berkurang ya. Saya selalu mendoakan berkurang, bukan bertambah. Kalau bertambah itu berarti Tuhan menangkap kita. Bukan polisi menangkap kita, Tuhan yang menangkap kita melalui polisi, melalui hukum, untuk kita kembali kepada Tuhan. Nah, itu memang permenungan yang cukup panjang lah bagi bapak-bapak yang lebih dari 1 tahun, ya, baru sadar bahwa Tuhan itu ya mengajar dan menghajar kita. Tetapi kalau tidak sadar-sadar ya di sini malah ya kemarin saya di lapas anak. Gara-gara buat tato akhirnya di sel kan. Buat yang aneh-aneh. Ada yang Katolik itu ada 8 anak. Jadi mana 2 orangnya? Di sel. Ngapa buat tato? Ngapain lah buat tato di dalam kan? Mau sebagai tanda atau ini keluar dari sini, ini saya alumni lapas nih. Kalau makan di warung tak bayar, gratisan. Ya. Syukurlah ada lapas anak, kalau dia gabung ke sini lebih parah lagi kali nakalnya kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi sebagai orang beriman di kelompok ini. Bagaimana kita menyadarkan diri kita dulu. Ya kan? Karena menyadarkan akhirnya ya, kita sadar itu sulit. Ya. Menyadarkan itu sangat sulit. Cobalah kita datang ke gereja untuk disadarkan terus-menerus kan oleh hamba-hamba Tuhan. Akhirnya kita membangunlah kesadaran. Nah, kesadaran itu sebentarnya. Habis gara-gara emosi sesaat. Ya kan? Kalau udah mabuk, mulailah. Ketika tidak sadar, manusia itu susah. Makanya membangun kesadaran itu sangat sulit. Gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di tempat ini, berapapun retret kita, saya katakan bukan hukuman, retret. Retret itu kan kembali, retret itu ya. Negara itu menciptakan sistem hukum itu tujuannya supaya kita baik. Tetapi baik itu belum cukup kalau kita tidak sadar. Supaya kita layak dan sadar, dan juga kita beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin.